Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Bocoran resmi menyebutkan bahwa chapter 40 akan diadaptasi di episode 206. Boruto episode 206 berjudul Tim 7 yang baru, rilis pada 4 Juli 2021. Merupakan kelanjutan bagaimana Tim 7 dan Kawaki yang berhasil membuat portal dimensi, dan mereka masuk ke dimensi di mana Naruto disegel. Tentu kali ini kami akan membahas bagaimana kelanjutannya sesuai manga chapter 40, dengan judul Jutsu Tak Terlihat. Tentu akan ada beberapa perbedaan di anime, jadi tidak akan 100% akan sama. Bagaimana kisahnya, mari kita simak. Diawali adegan di rumah Uzumaki, di mana para Jonin mulai menghilangkan jutsu penghalang sebelumnya. Tentu karena Kawaki dan lainnya sudah tidak ada di sana. Kemudian tampak Shikamaru berpikir, anak-anak itu, mereka pikir mereka sudah cukup untuk menanganinya, padahal kita tidak tahu ada berapa banyak musuh di sana. Kemudian Shikamaru menanyakan keberadaan Sasuke kepada bawahannya. Shikamaru berencana ingin Sasuke membantu tim Boruto. Namun tiba-tiba seorang bawahan melapor ke Shikamaru bahwa Sasuke rupanya sudah kembali ke desa. Namun dia mengalami luka yang serius dan tidak sadarkan diri. Tentu saja Shikamaru terkejut mendengar hal ini. Bawahan menjelaskan bahwa tim medis berhasil membuat Sasuke keluar dari keadaan kritis. Tapi tidak ada petunjuk siapa pelakunya, dan mereka harus menunggu Sasuke sadar dan berbicara. Kemudian Shikamaru mulai panik dan berkata, tidak mungkin, pertama Naruto, dan sekarang Sasuke. Tampak diperlihatkan di tempat lain Sasuke yang masih pingsan, dan Sakura yang masih mengobati Sasuke di sana. Shikamaru kemudian berkata di pikirannya, tanpa ninjutsu ruang dan waktu Sasuke, kita tidak bisa menyelamatkan Naruto dan anak-anak. Sial, sebaiknya kau pulang dengan selamat Boruto. Tanpa adegan beralih ke dimensi lain, Boro memegangi segel mangkuk Naruto. Sedangkan Boruto dan lainnya tampak berdiri waspada kepada Boro. Kemudian Boro mulai berbicara. Tampak kau sehat ya Kawaki? Harusnya tempat ini hanya bisa dicapai dengan ninjutsu ruang dan waktu. Jadi bagaimana kau bisa kemari? Kemudian Kawaki menjawab, berisik, akulah yang akan bertanya di mana Tuan Hokage. Kemudian Boro menjawab, sepertinya sifat burukmu belum berubah. Tidakkah kau berpikir itu menggangguku? Kawaki semakin marah dan berkata, apa kau tuli? Mungkin aku akan bertanya pada mayatmu. Boro mengatakan bahwa Kawaki rupanya sudah mulai dekat dengan Naruto. Tiba-tiba Boro mengangkat segel mangkuk Naruto dengan satu tangan. Tampak Kawaki dan Sarada terkejut dan mulai curiga dengan benda tersebut. Kemudian Boro berkata, benar, Hokage ada di sini, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin saja dia masih hidup. Boruto mulai marah, namun tiba-tiba segel mangkuk itu dilempar ke arah tim 7. Mangkuk mendarat dengan keras, dan Boruto mulai memeriksa segel itu. Benar saja mereka tidak dapat membuka segel mangkuk itu. Boro menjelaskan bahwa segel itu hanya bisa dibuka oleh Jigen, dan tentu mereka tidak bisa membuka dengan paksa, karena itu akan mengancam keselamatan Hokage. Kemudian Kawaki menegaskan bahwa dia merasakan cakra Hokage di dalamnya. Untungnya Naruto masih hidup di dalam segel tersebut. Kemudian Sarada berkata, bagaimana ini? Apakah kita berempat bisa berbuat sesuatu? Kawaki menjawab, pertama-tama kita urus orang di depan kita. Namun saat mereka melihat ke arah Boro, Boro sudah menghilang. Boro rupanya melempar segel Hokage untuk mengalihkan perhatian. Tampak Boruto dan lainnya di sini kebingungan dan waspada jika ada serangan dari Boro. Benar saja serangan Boro dimulai dari bawah tanah. Muncul elemen lava yang dahsyat dari bawah tanah. Ini membuat Boruto dan lainnya melompat ke atas dan menjauh. Sarada dengan mata tiga tomoe memperhatikan jutsu lava tersebut, dan benar cairan itu melelehkan benda di sekitarnya. Kawaki melihat segel Naruto terkena cairan lava. Di sini Kawaki khawatir jika sampai segel itu rusak. Tentu saja itu akan mengancam nyawa Naruto. Kawaki kemudian memutuskan menggunakan karma dan menyerap semua cairan lava dari Boro. Boruto, Sarada, dan Mitsuki terkejut karena Kawaki bisa menyerap semua cairan lava tersebut. Setelah semua lava habis, Kawaki menghampiri segel mangkuk Naruto, dan untung saja segel itu masih aman. Namun dari arah lain, justru elemen lava Boro menuju ke arah Kawaki. Untung saja Boruto datang dan menyerap cairan lava tersebut. Kemudian tampak Boro muncul. Dia menyadari bahwa Boruto juga menggunakan karma.
Boro menegaskan ternyata Delta menceritakan yang sebenarnya. Boruto kemudian berkata, serangan tiba-tiba, terlalu pengecut untuk pria besar sepertimu. Kemudian Boro berkata, kalau begitu tangkap aku, atau kau terlalu bersemangat saja. Boruto terpancing dan berlari ke arah Boro di sini. Tampak Boro menggunakan segel tangan khusus. Sarada sekilas memperhatikan segel tangan dari Boro ini. Sarada kemudian berteriak, tunggu dulu Boruto, jangan biarkan dirimu terpancing. Kemudian Boruto sambil berlari menjawab, tapi kita tidak bisa bersantai, kita harus menolong ayah. Tampak Sarada dan Mitsuki panik di sini. Kemudian Boruto menggunakan Rasengan. Boruto mengenai tepat di perut Boro. Nampak Boro terkena Rasengan dan dia terlempar jauh di sini. Boruto tampak lega karena serangannya, namun tiba-tiba Boruto kaget. Luka Rasengan di perut Boro sembuh dan Boro berdiri lagi. Boro berkata, jadi itu Rasengan ya? Itu benar-benar teknik yang kuat. Sarada dan Mitsuki terkejut karena regenerasi Boro yang sangat cepat di sini. Tiba-tiba Kawaki maju dan mulai menyerang ke arah Boro. Kawaki dan Boruto tampak berencana menyerang Boro dengan sekuat tenaga mereka, sehingga regenerasi Boro akan membutuhkan waktu yang lama. Namun Sarada dengan 3 Tomoe lagi-lagi memperhatikan Boro, melakukan segel tangan yang khusus. Kawaki menyerang Boro dengan tangan senjata ilmiah. Tangannya menyerupai akar besar. Kemudian Kawaki mencengkeram tubuh Boro dan menghempaskannya ke tanah. Di sini Kawaki memberi perintah kepada Boruto. Boruto ternyata sudah siap di udara untuk menyerang Boro dengan Rasengan-nya lagi. Benar saja tiba-tiba Rasengan menghilang dan tubuh Boruto terjatuh sendiri karena tidak bisa bergerak. Kemudian Sarada dan Mitsuki terkejut atas hal ini. Bahkan kemudian Kawaki tiba-tiba tubuhnya menjadi aneh dan juga tidak bisa bergerak. Sarada bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian Boro mulai tertawa. Dia berkata, itulah yang kau dapat jika menyerang dengan ceroboh. Kawaki menyadari di sekitarnya ada kabut hitam. Dia berpendapat itu dari teknik Boro. Namun anehnya kabut hitam itu tidak bisa diserap oleh karma miliknya. Seketika Boro bangun dan menendang Kawaki. Kawaki terlempar jauh karena tendangan Boro ini. Boruto semakin khawatir kepada Kawaki. Kemudian Boro mendekati Boruto dan berkata, wadah dari Momoshiki ya, terima kasih. Berkatmu batas waktu yang hampir menggagalkan rencana kami telah diangkat. Aku benar-benar bersyukur. Aku akan membawa kau dan Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik. Boruto berkata, apa sebenarnya yang menjadi tujuanmu? Tiba-tiba Mitsuki datang. Dia menyerang Boro dengan jutsu angin miliknya. Boro tampak sedikit menjauh di sini dan kabut hitam Boro menghilang. Mitsuki memeriksa keadaan Boruto. Namun Mitsuki melihat adanya kabut hitam yang kembali di sekeliling tubuhnya. Kemudian Boro berkata, maaf, tapi kalian tidak bisa menghilangkan kabut hitamku, apalagi dengan angin lemah itu. Kemudian Mitsuki menyerang Boro dengan teknik petir ular miliknya. Namun Boro menangkis itu dengan teknik tembok air. Ternyata teknik petir sebelumnya hanya pengalihan. Muncul ular besar melilit tubuh Boro. Ular besar yang terhubung dengan tangan Mitsuki. Akibatnya Boro tampak tidak bisa bergerak di sini. Namun Boro tidak menyerah. Dia melompat ke udara dan berputar-putar. Ini membuat Mitsuki juga terlempar keras ke tanah karena ular itu masih terhubung ke tangan Mitsuki. Dengan cepat ular Mitsuki tampak menggigit lengan kiri Boro. Ternyata itu adalah ular beracun. Boro yang menyadari ini, dia menggunakan segel khusus. Benar saja racun ular itu dinetralkan oleh Boro. Tampak Sarada di sini masih terus memperhatikan Boro di sini. Kemudian Mitsuki berpikir, akan sangat buruk jika terlalu lama berada di kabut hitam ini. Di saat seperti ini, setidaknya aku harus membawa Boruto dan Kawaki. Kemudian Boro mendekat dan berkata, aku hanya tertarik dengan 2 wadah itu. Tapi kau akan kubunuh jika terus menggangguku Mitsuki. Boro tampak berjalan mendekati Mitsuki. Tiba-tiba Boro menyadari sesuatu dari atas mereka. Terlihat Sarada di udara bersiap melempar batu besar ke arah Boro. Benar saja efek hancurnya batu itu membuat efek debu dan asap. Ini membuat Boro tidak bisa melihat dengan jelas. Tampak Sarada membawa Kawaki dan Mitsuki membawa Boruto. Mereka rupanya memutuskan untuk mundur sementara waktu. Kemudian Boro berkata, mereka kabur. Selama Naruto di tanganku, mereka pasti akan kembali. Tampak mereka berempat masih tetap di dimensi itu. Hanya saja mereka bersembunyi di bebatuan untuk menghindari Boro. Kemudian Kawaki berkata, kenapa kau melarikan diri? Apa kau mau meninggalkan Tuan Hokage? Kemudian Sarada menjawab, bodoh, kita akan hanya dihabisi jika tetap di sana. Jangan salah paham.
Aku juga sama denganmu ingin menyelamatkan Hokage, dan aku tidak berencana melarikan diri. Kemudian Boruto berkata, jadi bagaimana sekarang? Kau punya rencana, Sarada? Kemudian Sarada menjawab, pertama kita harus menganalisa Jutsu miliknya dulu, dan untuk itu kita harus berhenti menyerangnya sendiri-sendiri. Prinsip dasar shinobi adalah bekerja sama, bukan? Kemudian Sarada mulai mengikat kepalanya dengan ikat kepala Konoha. Dia berkata, kita bertiga dari tim 7, ditambah Kawaki jadi 4. Dengan kerjasama dari tim 7 yang baru, ayo kita mulai serangan baliknya. Itu adalah akhir chapter 40. Namun untuk versi anime belum dibocorkan akhir episode. Apakah akan sama atau berbeda dengan chapter 40? Namun jelas terlihat di akhir chapter adalah terbentuknya tim 7 yang baru. Dan judul pada anime Boruto episode 206 adalah tim 7 yang baru. Tapi pertanyaannya, bagaimana adaptasi manga mengenai 3 Tomoe Sarada? Jelas saja di anime Sarada masih mempunyai 2 Tomoe, namun di manga sudah menjadi 3 Tomoe. Bisa jadi akan ada adaptasi. Apakah Sarada bangkitkan 3 Tomoe saat latihan Chidori? Atau mungkin saat melawan Boro? Atau justru sutradara masih akan menggunakan 2 Tomoe di episode 206 ini? Seperti halnya adegan Shiden Mitsuki dihilangkan sebelumnya. Tentu kita akan menunggu kebenarannya. Terima kasih sudah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan News.